Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi Bisnis Plan Continental. Sebuah bisnis yang menawarkan makanan internasional dari Italia yang terdiri dari 3 jenis hidangan. Yang pertama yaitu appetizer, yang kedua main course, dan ketiga dessert. Untuk appetizer, kita memilih makanan crostini. Untuk main course, kita memilih makanan spaghetti. Dan untuk dessert, kita memilih makanan puding panna cotta. Adapun nama anggota kita terdiri dari Adinda Dwi Selina, Krisnanda Fakih Nugroho, Arsya Naila Azahra, Naifa Gladys Fadilerian, Hilsa Najwa Aurelianova, dan Yunita Puspaningrum. Latar belakang. Makanan kontinental adalah makanan yang berasal dari negara Eropa, Amerika, dan Australia. Setiap masakan dari suatu negara itu berbeda-beda, entah itu rasanya, bentuk, dan fisiknya, maupun cara-cara makan dan penghidangannya. Hidangan makanan kontinental merupakan hidangan yang terdiri dari appetizer, main course, dan dessert. Appetizer adalah hidangan pembuka yang disajikan pada giliran pertama dalam hidangan kontinental yang berfungsi sebagai hidangan pembuka. Appetizer berfungsi untuk merangsang nafsu makan. Hidangan appetizer dapat disajikan panas atau dingin, dengan porsi berkisar antara 50 sampai 100 gram per porsi. Main course atau makanan utama adalah hidangan pokok dari suatu susunan menu lengkap yang dihidangkan pada waktu lunch maupun dinner. Ukuran porsinya lebih besar dari appetizer. Main course bisa juga disebut main dish atau grace fish. Beberapa bahan pokok dalam masakan ini sering menggunakan daging, ikan, atau unggas. Hidangan penutup, dessert, adalah hidangan yang disajikan setelah hidangan utama atau main course. Sebagai hidangan penutup atau biasa disebut dengan istilah pencuci mulut. Dessert biasanya mempunyai rasa manis dan menyegarkan. Fungsi dessert dalam giliran hidangan atau course adalah sebagai hidangan yang menyegarkan setelah menyantap hidangan utama, main course. Penyajian dessert pada hidangan kontinental menggunakan alat hidang dessert plate dengan porsi 100 sampai 120 gram. Deskripsi perusahaan. Perusahaan kami menjunjung higienis, lezat, dan mengenyangkan. Varian produk: level spaghetti bolognese, bolognese original, bolognese sauce, bolognese hot sauce. Profil produk: appetizer yaitu crostini, main course yaitu spaghetti, dan dessert yaitu puding panna cotta. Visi misi. Visi dari perusahaan kami yaitu menghasilkan makanan dengan cita rasa tinggi, halal, dan berkualitas. Menjadikan masakan kontinental menjadi akrab dengan masyarakat Indonesia. Misi dari perusahaan kami yaitu memberikan kepuasan kepada konsumen dengan melakukan pemberian kualitas yang baik dan berkelas. Membangun kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap rasa masakan kontinental. Menyajikan menu-menu terbaik makanan di negara barat. Menjaga cita rasa di setiap menu masakan. Personal skill: Krisnanda Fakih Nugroho, Naifa Gladys Fadilerian, Yunita Puspaningrum, Arsya Naila Azahra, Hilsa Najwa, dan Adinda Dwi. Job description: Ketua Krisnanda Fakih Nugroho. Job description: 1. Penanggung jawab umum perusahaan. 2. Membuat perusahaan. 3. Memelihara kelancaran dan kualitas manajemen. Manajer keuangan Naifa Gladys FL. Job description: 1. Mencatat transaksi keuangan. 2. Memproses data transaksi keuangan menjadi sebuah informasi atau laporan keuangan. 3. Mengkomunikasikan laporan keuangan kepada pihak terkait. Manajer produksi Yunita Puspaningrum. Job description: 1. Mengembangkan produk. 2. Menjaga kualitas produk. 3. Melatih pegawai untuk membuat produk yang berkualitas. Manajer pemasaran Arsya Naila A. Job description: 1. Mengimplementasikan strategi pemasaran. 2. Mengatur kegiatan sales. 3. Melakukan promosi. 4.
menjaga hubungan dengan konsumen. Manajer operasional Hilsa Najwa dan Adinda Dwi. Job description 1. Mengatur perlengkapan dan jalannya usaha. 2. Membantu agar usaha berjalan baik. 3. Memastikan tidak ada perlengkapan yang kurang. Analisis pasar dan pemasaran. Gambaran produk. Produk ini adalah makanan kontinental dari Italia. Makanan yang kami sediakan berupa crostini sebagai appetizer, spaghetti bolognese sebagai main course, puding sebagai dessert. Gambaran pasaran. Pasar utama kami ditunjukkan untuk semua orang yang menyukai makanan pedas dan bervariasi, atau bisa untuk menghilangkan rasa lapar karena porsinya yang tidak sedikit. Analisis SWOT. 1. Strength atau kekuatan. Makanan yang kami produksi memiliki cita rasa lezat yang mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Harganya juga cukup terjangkau, dan bahan yang digunakan sangat berkualitas. 2. Weakness atau kelemahan. Modal yang kami miliki masih cukup terbatas, dan bahan yang dibutuhkan juga langka atau mahal. 3. Opportunity atau peluang. Peminat makanan tersebut masih cukup banyak sehingga pemasarannya cukup mudah. Makanan ini bisa dikonsumsi oleh berbagai macam kalangan. Crostini, spaghetti bolognese, dan puding banyak disukai oleh remaja-remaja. 4. Threat atau ancaman. Produk mudah ditiru oleh kompetitor lain dan munculnya produk baru yang memiliki kreasi yang lebih baik lagi. Munculnya produk baru yang memiliki kreasi dan inovasi lebih baik. Segmentasi dan target pasar. Kami mengusahakan segmentasi pasar kami seluas mungkin karena 1. Variasi menu yang banyak membuat pelanggan tidak mudah bosan. 2. Makanan yang pedas dengan cita rasa Italia dan Indonesia. 3. Cara membuatnya mudah dan cepat. Target pasar 1. Pria dan wanita rentang usia 16 hingga 35 tahun. Yang kedua, remaja yang menyukai jajanan kekinian. Yang ketiga, orang penyuka makanan pedas. Strategi pemasaran 1. Mempromosikan produk ini dengan menggunakan brosur dan banner. 2. Membuat promosi di sosial media yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. 3. Varian yang banyak membuat pelanggan tidak mudah bosan. 4. Adanya diskon di hari atau bulan tertentu. Analisa produk dan fasilitas perlengkapan. Fasilitas 1. Kompor gas, 2 talenan, 3 pisau, 4 panci dan wajan, 5 centong sayur, 6 sendok, 7 wadah atau baskom, 8 spatula. Analisa produk dan fasilitas perlengkapan. Kapasitas produksi dan pemasok. Kapasitas produksi maksimal kami yaitu memproduksi sebanyak 50 porsi per hari. Untuk bahan dasar seperti tomat, mie, spaghetti, roti, dan daging atau sosis, kami akan membeli di toko grosir. Sedangkan untuk bahan lainnya, kami menyuplai dari pasar. Analisis SDM 1. Distributor. Agar usaha ini dapat bertahan dan berjalan dengan baik, maka kami melakukan kerjasama dengan distributor sayur dan market lainnya. 2. Bagian produksi, yaitu yang mengembangkan dan menjaga kualitas produk. 3. Bagian operasional, yang mengurus perlengkapan dan jalannya usaha sehari-hari. 4. Bagian keuangan, mencatat dan mengkomunikasikan laporan keuangan. 5. Bagian sales, mengurus penjualan produk sehari-hari termasuk membuatnya. Rencana pengembangan usaha, peralatan dan harga. Kompor dan tabung 300.000, meja dan tempat duduk 500.000, blender 150.000, baskom 15.000, pisau 10.000, sendok dan garpu 100.000,
piring saji 100.000, teflon 70.000, outlet 30 juta, alat tambahan 200.000. Jumlah investasi 31.445.000. Rencana pengembangan usaha, biaya operasional per bulan, biaya tetap. Penyusutan kompor dan tabung 1/30 300.000 sama dengan 10.000. Penyusutan meja dan tempat duduk 1/50 500.000 sama dengan 1.000. Penyusutan blender 1/30 150.000 menjadi 5.000. Penyusutan baskom 1/30 15.000 menjadi 500. Penyusutan pisau 1/30 10.000 sama dengan 3.000. Penyusutan sendok 1/30 50.000 sama dengan 1.700. Penyusutan garpu 1/30 50.000 sama dengan 1.700. Penyusutan piring saji 1/40 100.000 sama dengan 2.500. Penyusutan teflon 1/30 70.000 sama dengan 2.400. Penyusutan outlet 1/30 30 juta sama dengan 1 juta. Penyusutan alat tambahan 1/30 200.000 sama dengan 6.000. Total biaya tetap adalah 1.031.100. Rencana pengembangan usaha, biaya operasional per bulan, biaya variabel. Spaghetti instan 25.000 kali 30 sama dengan 750.000. Bubuk puding instan 20.000 kali 30 sama dengan 600.000. Daging sapi 100.000 kali 30 sama dengan 3 juta. Roti 15.000 kali 30 sama dengan 450.000. Buah stroberi 13.000 kali 30 sama dengan 390.000. Selai stroberi 15.000 kali 30 sama dengan 450.000. Berbagai macam saus 60.000 kali 30 sama dengan 1.800.000. Tomat 8.000 kali 30 sama dengan 240.000. Bawang bombay 7.000 kali 30 sama dengan 210.000. Keju 500.000. Jadi total biaya variabel adalah 8.390.000. Rencana pengembangan usaha. Total biaya operasional, biaya tetap plus biaya variabel sama dengan 9.421.100. Sedangkan pendapatan per bulan, penjualan rata-rata sama dengan 50 porsi kali 50.000 sama dengan 2.500.000. 2.500.000 kali 30 hari sama dengan 75 juta. Keuntungan per bulan, laba sama dengan total pendapatan dikurangi total biaya operasional. Total pendapatan 75 juta dikurangi total biaya operasionalnya 9.421.100 sama dengan 65.578.900. Laba balik modal, total investasi per keuntungan sama dengan 34.445.000 per 65.578.900 sama dengan 6,5 bulan.